Selamat pagi, Shalom, sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam anugerah Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Pagi hari ini kita masuk dengan penyembahan yang bersyukur kepada Tuhan, sebab ketika kita membawa pujian kita, Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Mari sama-sama kita berdoa, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu Tuhan belajar firman-Mu yang terbaik Engkau sediakan bagi kami. Pengenalan, pengertian, roh takut akan Tuhan ada dalam kami, sehingga kami dapat mengerti hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada jemaat Tuhan, berbicaralah di alam roh Tuhan. Kami percaya segala kuasa-kuasa kegelapan diruntuhkan, dalam nama Yesus kami sambut berkat-berkat firman Tuhan hari ini, kami rindu untuk menyembah Engkau. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan yang diberkati, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Mari sebelumnya kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kebesaran Tuhan dinyatakan lewat pujian umat-Nya. Haleluya. Jesus. lebih sungguh.
sudah terlebih dahulu melayani, Engkau yang sudah terlebih dahulu mengampuni, Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi, Engkau yang lebih dahulu mengerjakan semuanya di dalam kami. Sebab Engkau tahu kami tidak mampu untuk terlebih dahulu melayani, mengasihi, dan mengampuni. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengerjakan di dalam kami. Kami bersyukur buat hari yang diberkati ini. Kami dapat merasakan bahwa kasih-Mu ajaib dalam kami. Engkau yang lebih dahulu mengerjakan di dalam kami. Engkau yang sudah melayani kami. Tiba saatnya kami kembalikan semua itu untuk Engkau. Amin. Dalam nama Yesus berdoa. Ucap syukur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak mampu melayani kalau bukan Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kita. Kita tidak mampu mengasihi kalau bukan Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengajarkan kita tentang kasih. Dia memberi contoh, dia role model, dan dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga orang yang dikasihi, dia akan tahu bagaimana mengasihi. Demikian juga dengan pengampunan. Saudara, kalau bukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mati bagi kita, sebelum kita bertobat, sebelum kita mengenal Dia sudah mengampuni kita. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang the power of forgiveness. Firman Tuhan mengajarkan kita, ampunilah dahulu seorang yang sudah bersalah kepadamu, maka Tuhan juga akan mengampuni. Ketidakmampuan manusia untuk mengampuni membuat kita jatuh di dalam berbagai-bagai belenggu, bahkan penjara dalam. Kita terbelenggu di dalam hati kita, di dalam kepahitan. Kita terbelenggu dengan masa lalu. Kita terbelenggu dengan 1-2 orang. Dengan kesalahan mereka yang kita simpan, kita terbelenggu dengan mereka. Dan kemudian kita kehilangan masa depan, kita kehilangan ruang lingkup pergaulan sosial, karena kita dibelenggu dengan orang yang itu aja. Kita pikir mereka adalah orang yang paling menyakiti. Saudara, the power of forgiveness. Pengampunan memberikan kita kebebasan. Pengampunan membuat kita bisa memiliki masa depan. Dan pengampunan membuat kita bisa memiliki kerajaan surga dalam diri kita. The power of forgiveness. Pagi hari ini saya percaya, saudara yang masuk di dalam belenggu-belenggu kepahitan, saudara yang terjebak dengan masa lalu yang tidak bisa move on, saudara yang mungkin diputus pacar dan kemudian tidak bisa membangun sebuah hubungan yang baru, saudara kecewa dan kemudian saudara meninggalkan pergaulan-pergaulan saudara, jadi terkucil, orang yang menyendiri, mencari keinginannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saudara, the power of forgiveness. Hari ini kita akan belajar bahwa pengampunan memiliki kuasa. Amen. Saudara diberkati, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 16 hingga Matius 20. Kemarin kita sudah belajar tentang Matius 16, tapi kita masukkan ini di dalam program 5 pasal per hari dalam Matius 16 hingga Matius yang ke-20. Dan satu hal yang saya renungkan pagi hari ini ketika saya mau merenungkan firman Tuhan, Tuhan ada begitu banyak message yang Kau berikan di dalam Matius 16 hingga Matius yang ke-20. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan bahwa ajarkan umat tentang bagaimana. Amin. Pagi hari ini saudaraku, di dalam Matius 16 hingga Matius yang ke-20 ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa. Secara garis besar kita akan lihat di sini tentang Matius 16 hingga Matius 20. Kemarin kita sudah sempat belajar tentang Matius 16. Saya mau mengingatkan kembali bahwa pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, syarat-syarat mengikuti Dia yaitu sangkal diri, pikul salib, dan sangkal diri itu termasuk dengan sangkal diri dengan hati, mata, batin kita. Saudara, di dalam Matius 16 hingga Matius 20 ada banyak sekali firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Waktu itu Yesus dimuliakan di atas gunung, Dia mengajak murid-muridnya yang terbaik, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, saudaraku. Dan ketika mereka ada di atas gunung, Tuhan menunjukkan
dua pribadi yang lain, yaitu Musa dan Elia dan Yesus Kristus Tuhan. Mengapa Musa dan Elia? Sebab mereka adalah nabi yang sangat populer, nabi besar yang sangat mempengaruhi bangsa Yahudi. Kenapa ada mereka berdua? Supaya Tuhan menunjukkan bahwa mereka berdua adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi ada satu pribadi yang kemudian akan menyempurnakan seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan dimuliakan, lebih dimuliakan dari Musa dan Elia. Lebih dimuliakan dengan cara bagaimana? Dia akan mati di kayu salib. Dan kemudian dia akan bangkit pada hari ketiga. Saudaraku, Musa, Elia, dan Yesus Kristus disandingkan. Tetapi tidak ada yang dapat menyamai kemuliaan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepadanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya pemberitahuan kedua, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sanggup mengusir kuasa kegelapan. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusir roh-roh jahat ini? Tuhan katakan, karena kamu tidak percaya. Jadi saudara, kalau saudara mau melihat kelepasan, kesembuhan, mujizat, percayalah maka engkau akan menerimanya. Percayalah maka engkau dapat mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Mereka menyayangkan tentang kematian Yesus Kristus, tapi Tuhan katakan kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam kayu salib adalah untuk seluruh manusia. Selanjutnya Yesus memberikan membayar biaya untuk bait Allah, dan ketika orang tua dari murid-murid Yesus ingin mendapat tempat yang paling dimuliakan dengan Yesus, Yesus berkata, barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar, dia harus orang yang melayani Tuhan. Amin. Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Mereka yang dianggap yang terbesar dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang menjadi hamba satu dengan yang lain. Orang yang melayani, mereka lah yang terbesar. Dan firman Tuhan di dalam pasal 18, siapa yang menyesatkan orang, kemudian perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang bagaimana menasihati sesama saudara di pasal 18, juga perumpamaan tentang pengampunan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Selanjutnya di pasal 19 dan pasal 20, Tuhan mengatakan bahwa dia membenci perceraian. Dan saudara, karena ketegaran hatimu lah maka Musa menulis surat cerai, tetapi sejak awal Tuhan tidak menghendaki yang namanya perceraian. Makanya saudara yang diberkati, hormati kekudusan pernikahan, hormati istri masa mudamu dan suami masa mudamu, dan senantiasa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Yesus memberkati anak-anak yang datang kepada dia. Ada orang muda yang kaya raya yang kemudian datang kepada Tuhan. Orang muda ini bertanya, bagaimana guru, perbuatan baik apa yang harus berbuat supaya dia beroleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan katakan, mengapa engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, jikalau engkau masuk dalam hidup ini, turutilah seluruh perintah Allah. Itu bertanya perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kata orang muda, itu semua telah kulakukan. Apalagi yang lalu Tuhan berkata kepada orang muda itu, kalau mau sempurna, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau harta di surga. Kemudian datanglah kemari menyembah. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, dia sedih dan karena banyak harta. Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam surga. Sekali lagi aku berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam surga. Kemudian murid yang mendengar menjadi gempar dan berkata, siapakah yang dapat diselamatkan? Tuhan Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi saudara, perihal harta, jangan sampai hati kita melekat pada harta, maka kita melekat. Selanjutnya upah mengikuti Yesus, satu orang, satu bidang. Amin. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian firman Tuhan dari Matius 16 hingga 20. Saudara bisa membacakannya, namun hari ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang perihal the power of forgiveness. Saudara yang diberkati, di dalam Matius 18, kalau kita baca sedikit demi sedikit dari ayat 21 hingga 35, firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian datanglah
Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap sampai 7 kali?" Ya, ketika Petrus mengatakan begini, 7 kali ini lumayan banyak. 7 kali ini sudah menguji kesabaran, saudara. Kita berhadapan dengan seseorang, lalu dia eh, melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, 3 kali, kadang kita udah nggak tahan. Dia terus berpikir, kalau 7 kali berarti, wah ini udah sempurna nih. Udah sempurna, ini pengampunannya udah luar biasa sekali. Ini udah lebih dari 2 kali, udah lebih dari 3 kali, udah lebih dari 7, lebih dari 6 kali, 7 kali, saudara. Jadi dia pikir, wah ini pasti Tuhan akan bilang iya. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 7 kali, 70 kali 7 kali." Artinya berapa, saudara? 490 kali. 490 kali mengampuni seseorang. Ini berbicara soal angka ini hanya sekedar perumpamaan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengampuni 490 kali, artinya setiap hari di dalam 1 tahun lebih dari 1 kali kita mengampuni orang lain, dan artinya it's continually kita mengampuni orang yang berbuat kesalahan dalam kehidupan kita. Artinya pengampunan itu bukan sekedar pemberian, tapi pengampunan itu menjadi gaya hidup. Pengampunan itu aplikasinya tiap hari. Kalau 490 kali, saudara bayangkan. Artinya kita sudah diulang-ulang kali dilukai. Kita nggak ada batasan 1 2 3 Orang kan Manado seperti itu. 1, kita mau bilang, Moninya nggak dengar, kita hitung yang kedua kali. Moni baking lagi, kita hitung yang ketiga kali. Tapi ini tidak berhenti sampai 3 kali, tidak berhenti sampai 7 kali. Tapi Tuhan bilang 490 kali. Ini berbicara soal angka unlimited. 7 adalah angka sempurna, unlimited. Petrus berpikir 7 itu udah sempurna, tapi 70 kali 7. Sebab ini gambaran bagaimana Tuhan Bapa di surga yang sudah mengampuni Israel 70 kali 7, karena dia menerapkan itu, saudara. Karena Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi apa yang kita mampu lakukan. Kalau Tuhan sudah melakukan itu bagi kehidupan kita, dia akan berkata, kamu akan mampu karena saya sudah mengerjakan itu. 70 kali 7 itu berbicara 70 kali 7 masa. Ya, saudara berbicara tentang eskatologi, berbicara tentang bagaimana 70 tahun pembuangan. Jadi ada makna yang khusus dari 70 kali. Ketika Tuhan berkata, ampunilah 70 kali 7, Tuhan sedang berkata bahwa kesanggupan Tuhan mengampuni bangsa Israel yang melakukan perzinahan rohani berulang-ulang. Karena Tuhan sudah mampu melakukan itu, kita juga diberikan kemampuan itu lewat Roh-Nya yang kudus. 70 kali 7 masa, saudara baca di dalam kitab Daniel, 70 kali 7 masa. Masa yang berulang-ulang Tuhan memberikan kesempatan kepada Israel yang dikatakan Israel sudah berzina secara rohani. Mereka adalah istri yang sudah dikasih kembali. Sebagaimana saudara Gomer yang mengkhianati Hosea sebagai perumpamaan bangsa Israel yang selalu membukakan hati Tuhan, tapi dicintainya lagi dan dicintainya lagi. Jadi saudaraku, sebagaimana Israel yang dicintainya berulang-ulang tanpa pamrih, yang dicintainya berulang-ulang tanpa mengenal batas berapa kali. Demikian juga mentalitas pengampunan yang Tuhan ajarkan kepada umatnya, 70 kali 7. Sebagaimana 70 kali 7 masa, Tuhan selalu memanggil umatnya berulang-ulang untuk kembali kepadanya. Saudaraku yang diberkati, sebab hal kerajaan sorga itu ada perumpamaannya seperti ini. Seorang raja yang berkuasa hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika dia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, setelah ia mulai mengadakan perhitungan, ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Mari kita lihat di sini, 10.000 talenta. Saudara lihat di samping saudara ini di layar yang putih, hamba pertama berutang kepada raja 1 talenta, itu setara dengan 6.000 dinar. Ya, 1 talenta 6.000 dinar. Nah, kalau berhutang 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Nah, upah pekerja sehari itu seperti yang kita sudah
sudah renungkan bersama di dalam ayat sebelumnya ya saudara, di dalam Matius yang ke-19 ayat pasal sesudah ini, yaitu Matius 19 ayat 27 hingga 30, bahwa upah pekerja itu 1 dinar sehari. Nah, kalau 1 dinar sehari 6.000 dinar, saudara, berarti 60 juta dinar, berarti 60 juta tahun. Kalau upah pekerja 1 dinar untuk sehari, tidak usah hitung dirupiahkan berapa. Tapi kalau 1 dinar sehari, berarti kalau 60 juta dinar, berarti 60 juta hari. 60 juta hari itu kurang lebih 164 tahun hari kerja. 164 tahun, orang itu minimal dia harus berusia 180 tahun. Ya, untuk dia bisa membayar hutang. Saudara bayangkan bagaimana artinya dia diperbudak untuk bisa membayar hutang. Jadi seorang hamba yang berhutang kepada seorang raja diperhadapkan hutangnya 10.000 talenta atau 60 juta dinar. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu perintahkan supaya ia dijual saja beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu hamba itu sujud menyembah dia, katanya, "Sabar dulu rajaku, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang. Saudara, ketidakmampuan hamba ini untuk membayar hutang, dia katakan, "Ampuni aku raja." Memang sudah nggak bisa membayar 60 juta dinar, 60 juta tahun. Harga yang harus dia bayar untuk mengembalikan itu, saudara. Dan dia akan segera dijual oleh rajanya. Tapi dia meminta ampun kepada raja. Dan raja tahu ini orang ini nggak akan mampu membayar saya. Daripada saya capek dia merengek-merengek, mending saya hapuskan hutang-hutangnya. Lalu raja itu tergerak oleh belas kasihan. Karena dia merengek-rengek, ia bebaskan dan dihapuskan hutangnya itu. Pemutihan hutang-hutangnya itu. Ada berapa banyak di antara kita, saudara, yang kita sebetulnya nggak mampu bayar. Pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita nggak mampu untuk bilang ke Tuhan, saya mau kerja untuk mengganti semua kesalahan. Kita nggak mampu, saudara. Makanya jalan keluar yang paling efektif adalah, sudahlah kamu nggak mampu bayar, mending saya hapus hutangmu. Saudara, kami pernah melakukan penghapusan hutang orang yang menipu kami dengan nominal berapa digit ya? 9 digit, saudara. Kita menghapuskan hutang karena orang ini nggak mampu bayar, saudara. Daripada kita makan hati, daripada kita menggugat dia nanti dalam masalah besar. Jadi saudara, jalan keluarnya adalah penghapusan hutang. Berapa banyak di antara kita, saudara, yang sebetulnya masalah-masalah yang kita timbulkan, kekacauan yang kita timbulkan itu sebetulnya tidak layak untuk diampuni. Dan kita memang tidak bisa menebus dosa. Itu sebabnya Tuhan sudah membayar lunas segala dosa-dosa kita. Apa yang terjadi ketika kita sudah diampuni? Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni kami sehingga kami yang tidak layak ini Engkau buat layak. Ya, suami-suami yang sudah pernah berzina diampuni, istrinya diterima kembali. Saudara harus bersyukur. Ada orang yang mau menerima saudara dan tidak mengukur pelanggaran saudara. Hari ini saya mau katakan, ada begitu banyak dosa-dosa kita yang sebetulnya tidak mampu kita balas kebaikan orang yang sudah mengampuni dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya bersyukur, saudara. Hutang kita udah dilunasi, dosa-dosa kita udah diampuni, dosa-dosa kita udah diputihkan oleh Tuhan. Juga dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Mama, papa kita mengampuni segala pelanggaran. Saudara, ada satu kisah di film. Seorang anak masih berseragam putih biru SMP. Karena pergaulan bebas, dia anak yang sangat disayangi. Ini anak muda, anak remaja sangat disayangi. Dia melakukan pergaulan bebas, kemudian jatuh di dalam dosa. Masih pakai seragam, dan dia hamil. Anak remaja ini hamil. Dia selama hidupnya, dia selalu disayang-sayang orang tuanya. Selalu dikasih, ditimbang-timbang. Pergaulan bebas, dia kemudian pregnant di usia. Lalu dia ketemu papanya, dia mengaku, mamanya udah menangis, papanya udah menangis, udah kecewa, papanya udah murka sekali. Lalu ditamparnya anak perempuan itu. Dia tempeleng anak perempuan itu. Lalu anak perempuan itu menangis. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Lalu papanya peluk.
Tidak tahukah engkau bahwa aku sangat mengasihimu? Kau jatuh di dalam dosa. Dia peluk anak itu. Dia peluk dengan erat karena dia sangat sayang dengan anak itu. Papa memutuskan. Anak itu nangis, saudara. Anak itu nangis. Tersudah-sudah dia nangis, saudara. Karena dia tahu dia salah di depan papanya. Dia sudah mengingkari kepercayaan papanya. Dia jatuh dalam pergaulan. Papanya sangat marah, ditamparnya anaknya. Tapi setelah ditamparnya, dipeluknya dengan begitu kuat. Aku sangat mengasihi. Aku sangat mengasihi. Lalu selanjutnya yang terjadi adalah orang tua mengampuninya dan kemudian anak ini tidak diaborsi. Dibiarkan anak itu melahirkan. Kemudian bapaknya berkata, minta ampun ke Tuhan. Jangan bunuh anak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan anak ini, betapa seringnya kita melakukan dosa yang kita nggak mampu bayar. Karena kita udah terlalu salah di hadapan Tuhan. Tapi satu hal saudara, Bapa sangat marah dengan kita. Tapi kemudian dia mengampuni pelanggaran kita. Saudaraku, harusnya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Di sini di dalam Matius 18 kita belajar. Ternyata hamba yang diampuni dosanya ini, dia punya teman, hamba yang kedua. Hamba si A diampuni oleh raja. Hamba si A memiliki teman hamba si B. Hamba B berhutang kepada dia. Hutangnya 100 dinar. 100 dinar kalau diperumpamakan itu 100 hari kerja. Jadi hamba A berhutang 60 juta hari kerja kepada raja. Hamba B berhutang kepada hamba A 100 dinar, 100 hari kerja upahnya. 60.000 dinar berbanding 100 dinar. Itu saudara 600.000 kali jauh lebih banyak. Tetapi apa yang terjadi? Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia tangkap, ia cekik kawannya itu berkata, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi hamba A menolak dan menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dituntutnya dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka, yaitu raja mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, kita adalah produk orang-orang yang diampuni. Orang-orang yang diputihkan hutang-hutang dosanya. Tapi mengapa kita tidak mampu mengampuni orang lain? Kita mengukur orang lain dengan hutang mereka kepada kita. Sementara kita juga berhutang dan kita sudah diputihkan. Saudara, kalau harusnya kita membayar jauh lebih banyak daripada orang yang berhutang dengan kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan, ampunilah jika barang seorang ada melakukan kesalahan kepadamu. 70 kali 7 berbicara soal angka yang tidak terbatas. Ampunilah seorang kepada yang lain. Apa manfaat dari pengampunan, saudara? Karena kalau kita mengampuni, kita juga diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, raja itu tidak akan melepaskan kita. Bapa di surga berkata, jikalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak. Karena dia sudah diampuni 60 juta dinar, tapi dia memperhitungkan yang 100 dinar, maka raja membatalkan pengampunannya kepada hambanya. Demikian kita juga, saudara. Kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita sendiri akan terbelenggu di dalam penjara dan kita tidak akan dilepaskan dari sana sampai kita melepas pengampunan pada orang lain. Saudaraku yang diberkati, berbicara soal pengampunan. Pengampunan itu tiada batas. Pengampunan itu memberikan kelepasan juga bagi kita. Kalau kita melepaskan orang lain yang bersalah kepada kita, maka kita juga akan. Amin. Max Lucado berkata seperti ini.
You will never forgive anyone more than God has already forgiven you. Max Lucado, seorang hamba Tuhan yang berkata, you will never forgive anyone more than God has already forgiven you. Kita tidak akan bisa mengampuni orang lain lebih daripada apa yang Bapa mampu lakukan. Pertanyaannya, apakah Bapa tidak mengampuni? Jawabannya adalah Bapa sudah mengampuni kita. Bapa sudah mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita pikirkan. Jadi yang pertama, saudara, kita tidak sanggup mengampuni lebih dari apa yang Tuhan sudah ampuni. Tetapi berhubung Tuhan sudah mengampuni seluruh umat manusia, bahkan Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang begitu besar, maka dipastikan bahwa kemampuan untuk mengampuni itu ada. Amin. The power of forgiveness yang pertama, Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni. Makanya kita juga menerima kuasa. Amin. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kuasa itu dia berikan. Priscilla, engkau mampu mengampuni. Hari ini kekasih Tuhan, engkau yang mengalami kesulitan untuk mengampuni suamimu, yang sudah berulang-ulang menyakiti perasaanmu, yang sudah berzina, yang sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan akan memberikan engkau kesanggupan untuk mengampuni. Karena engkau dan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Karena kita sudah diampuni, maka ada kuasa untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Sebagaimana hamba yang pertama, 60 juta dinar, sudah dilepaskan hutangnya. Dia sudah merasakan kasih Allah. Orang yang sudah merasakan kasih Bapa, orang demikian akan merasakan bahwa kasih bekerja dengan luar biasa. Power of forgiveness. Yang pertama, power kasih karunia Tuhan yang sudah mengerjakan dalam kita, dia berikan dalam kehidupan kita. Dia sanggup. Amin. Kita tidak sanggup mengampuni, tapi Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni. Itu sebabnya kita diberikan kuasa. Sama-sama katakan, kita diberikan kuasa untuk mengampuni. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. The power of forgiveness. Yang kedua, saudara, Mahatma Gandhi ini adalah seorang Buddhis. Tetapi dia sendiri dengan hikmatnya dia berkata, the weak can never forgive. Orang yang lemah tidak akan mampu mengampuni. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang yang mengampuni, pengampunan adalah atribut identitas dari orang-orang yang kuat. Orang yang lemah sesungguhnya tidak mampu mengampuni. Tapi orang yang kuat, dia mampu mengampuni. Saudara, seperti yang saya katakan dari awal, bahwa Tuhan memberikan kita kuasa supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, karena anak-anak yang datang kepada dia meminta pengampunan dan pengampunan diberikan. Ketika pengampunan diberikan, kita juga menerima power itu. Power untuk keep stronger, power untuk menjadi kuat untuk bisa mengampuni orang lain. Though we can never forgive, forgiveness is the attribute of the strong. Orang yang lemah tidak akan mampu mengampuni. Makanya kalau hari ini kau tidak mampu mengampuni, posisimu melemah. Tapi bukankah engkau telah menerima kuasa? Kau akan sanggup mengampuni orang yang bersalah. Orang-orang yang hebat mampu. Orang yang lemah tidak akan sanggup mengampuni. Pengampunan adalah atribut orang yang kuat. Hari ini saudara, kalau engkau mampu mengampuni suamimu, kalau engkau mampu mengampuni istrimu, kalau engkau mampu mengampuni orang tuamu, kalau engkau mampu mengampuni sesamamu pelayan, engkau adalah orang yang kuat. Amin. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Mahatma Gandhi saja. Dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Dia hampir percaya kepada Yesus. Tetapi dia menjadi mundur karena melihat orang-orang Kristen yang tidak menerapkan hidup seperti Yesus. Saudara, bukankah Yesus telah mati bagi kita dan mengampuni segala dosa kita? Yesus adalah pribadi yang kelihatan lemah bagi dunia ini karena dia disalib, tapi dia adalah pribadi yang strong. Amin. Yang mampu mengampuni semua orang yang bersalah kepada Tuhan. The power of forgiveness. Yang kedua, orang yang mampu mengampuni adalah orang yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudara,
Seorang bernama Louis Bismedes berkata, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Saudara, yang ketiga adalah mengampuni adalah membebaskan tawanan, yaitu diri kita sendiri. Siapakah orang-orang yang ditawan? Yaitu diri kita sendiri. Kalau firman Tuhan katakan, ampunilah, kita bukan sekedar melepaskan pengampunan supaya orang itu bebas, tetapi kita terlebih dahulu menjadi orang yang dibebaskan. Saudara, kalau engkau merasa bahwa ada orang yang berbuat hal-hal yang tidak patut kepadamu, saat engkau melepaskan pengampunan, yang pertama-tama dibebaskan. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan, kita bebas, saudara. Kita menjadi orang-orang yang terlepas. Saudara, ketika kami melepaskan orang yang berhutang kepada kami 9 digit, saudara, yang kemudian melepaskan pengampunan kepada dia, dan kemudian pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kamu seorang janda, kamu punya anak, kamu sudah melakukan hal yang fatal bagi kami, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin uang itu nggak kembali kepada kita. Namun satu hal, saudara, kami mengalami kelepasan. Karena kami tidak mengingat-ingat lagi kesalahan, kami tidak kecewa lagi, kami tidak kepahitan, kami sudah melepaskan hak. Karena firman Tuhan katakan, Israel saja memiliki tahun Yobel, tahun pembebasan hutang. Ya, ketika seorang berhutang pada tahun yang ke-7, dia harus melepaskan hutang itu. Dan kemudian tahun Yobel, di tahun yang ke-49, saudara, kemudian tahun yang ke-49 ini semua hutang-hutang itu harus dilepaskan, saudara. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan dari hutang. 7 kali 7, dan ada 70 kali 7 masa, yaitu tahun Yobel besar, ya. Dan kemudian di tahun ke-50 itulah yang namanya Pentakosta. Saudara, Tuhan datang mencurahkan rohnya atas kita untuk memberikan kita kelepasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Tawanan itu adalah kita sendiri. Pada saat kita tidak mampu mengampuni kesalahan orang lain, saudara merasa mungkin ada okultisme yang menyerang kehidupanmu. Saudara diserang dengan perilaku okultisme dari orang lain yang tidak senang dengan saudara. Lepaskan pengampunan. Pada saat engkau melepaskan pengampunan, engkau juga dilepaskan dan kuasa Tuhan bekerja. Ini tahun pembebasan, ini tahun Yobel, dan hari Pentakosta adalah puncak di mana Tuhan melepaskan berkat-berkat Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terlepas dan kita melepaskan orang lain, dan terlebih kita dilepaskan dari seperti raja-raja yang menyuruh Algojo untuk membebaskan orang-orang yang juga melepaskan kawannya. Hari ini, saudara, kalau engkau mendapati engkau sulit untuk mengampuni orang yang lain, sama-sama katakan, aku mengampuni. Ketika engkau melepaskan orang yang bersalah kepadamu, engkau melepaskan pengampunan, percaya, engkau juga dibebaskan dari itu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih pada saat kami datang kepadamu, the power of forgiveness. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengerjakan sehingga kuasa itu ada padamu. Dan ketika kami percaya engkau memberikan kuasa, kami tidak mungkin melakukan hal-hal yang kami sendiri, Tuhan, tidak sanggup untuk mengerjakan. Tapi Tuhan yang sudah mengerjakan di dalam kami. Dan Bapa di surga, kami percaya orang-orang yang mengampuni adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya atribut kekuatan, power yang berasal daripada Tuhan. Dan ketika kami melepaskan pengampunan, kami adalah orang-orang yang terlepas di dalam nama Yesus. Terlepas dari segala belenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pada hari ini ketika umat-Mu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti dia, maka Raja juga akan menyuruh algojo-algojo itu melepaskan kami dari tawanan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan, kami diberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Bapak terima kasih, kami bersyukur adik Brandon sudah keluar dari rumah sakit oleh pertolongan Tuhan. Kami terus kawal adik ini Tuhan, sehingga segala kegelisahan, segala serangan-serangan iblis apapun tidak akan menyerang adik Brandon. Dia mengalami pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Saraf-sarafnya sempurna dan dia tumbuh menjadi anak yang sehat, bertumbuh dengan normal dalam nama Yesus.
Meki dan Brandon Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka melepaskan pengampunan kepada siapapun barang siapa yang bersalah pada mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang terlepas. Dan ketika mereka bebas dari belenggu, mereka juga akan menerima berkat-berkat yang spesial daripada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kekasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Andre sudah menikah dengan Gina dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Saudara kami, saudara Rio, Tuhan Engkau terus berikan kekuatan dia untuk menapaki hari-hari yang baru. Takut akan Tuhan ada padanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon berkat yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Kami siap untuk melayani, mengasihi, dan mengampuni sebagaimana Engkau yang lebih dahulu melayani, mengasihi, dan mengampuni. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti dengan setia channel ini. Kami memperbaharui saudara di pasal-pasal perjanjian baru untuk perenungan pasal pada hari ini 5 pasal per hari di pasal 16 hingga 20, dan saudara yang mau terlibat di dalam perenungan 5 pasal, saudara ini baru pada hari yang ke-4 di perjanjian baru, saudara-saudara bisa mengikuti untuk kemudian selanjutnya tiap hari merenungkan 5 pasal per hari bersama kami. Gracia Hope Compassion Channel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and bless you. Dan jangan lupa ketik tombol lonceng dan saudara akan mendapatkan notifikasi every day dalam nama Yesus. Amin. God bless you.